Ya Ji, udah. semangat Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelas 2 ISA 1, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video LCS tentang how to deal with cyberbullying. Sebelum masuk ke topik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Izazi Dewanto. Nama saya Rafa Ramadan Setiadi. Nama saya Zidan Raffianto. Nama saya Muhammad Panel Ramadan. Oke, untuk video pada kali ini tentang tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, apa definisi bullying menurut kalian dan bagaimana bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di kalangan mahasiswa di kampus? Ya, untuk pertanyaan pertama gue yang jawab. Kalau menurut gue, bullying itu kayak ngebully orang lain dengan sengaja dan terus-menerus di kampus. Bentuknya itu kayak banyak, bisa macam-macam. Contohnya tuh kayak ngejekin, ngomongin di belakang, nyebarin gosip yang enggak-enggak. Atau enggak bisa yang bully lewat media sosial, kayak komen jahat atau share meme yang nyindir dia. Terus juga ada bentuk fisiknya juga, kayak suka, ya maksudnya main fisik, kalau ngejailin itu mainnya fisik gitu. Terus juga kayak bullying itu kayak tindakan nyakitin atau nakut-nakutin orang, tapi itu berulang kali di kampus. Bisa jadi dalam bentuk kayak ngehina, ngucilkan dari grup, bahkan kayak ngancem, ngancem di media sosial. Dan Oke, juga untuk sedikit menambahkan, mungkin bullying itu juga kayak tindakan nyakitin atau nakut-nakutin orang ya. Nakut-nakutin kayak berulang kali, ya kan. Dikucil-kucilkan, nggak kayak ditemenin gitu ya. circle sama antara circle dan circle masing-masing. Oke, untuk lanjut pertanyaan kedua, perbedaan bullying di sekolah menengah dan di perguruan tinggi itu ada bedanya nggak sih? Oke, gue pengen jawab. Mungkin Oh, Dani. eh, bedanya itu ya di perguruan tinggi ini. Dia itu kayak lebih halus sih kalau menurut gua ya, kayak nggak langsung kelihatan, misalnya kayak nggak ngajak-ngajak di grup belajar atau kayak ngediemin di kelas. Dan menurut gua juga kayak efeknya itu bisa sama buruknya ya kan, terhadap ke mahasiswa itu kayak lebih banyak yang ngekos jauh dari rumah, terus jadi nggak ada support sistemnya, kayak lebih terbatas gitu sih. Pandia, Kalau di sekolah, misalnya di sekolah menengah, bullying lebih fisik atau terang-terangan. Kalau di kampus lebih ke arah manipulasi sosial atau ngediemin, meski beda bentuk, dampaknya tetap bikin stres sama gak nyaman. Itu aja sih. next ya untuk pertanyaan ketiga nih. Bisakah Anda berbagi pengalaman pribadi atau cerita dari seseorang yang pernah menjadi korban bullying? Mungkin ada ya, izin gua untuk menjawab beberapa argumen. Kayak ada temen yang sering diomongin gara-gara penampilannya, terus juga ada sering diejek di depan umum atau dibully di media sosial. Akhirnya dia jadi kayak minder lah banget kan tuh, dan gak mau datang ke kelas. Untungnya dia dapat kayak bantuan dari konselor atau psikotes, dia datang ke psikiatris ya, kampus apa namanya, kayak lama-lama tuh pulih sih pelan-pelan. Izin nambahin juga, kayak temen temen saya pernah dibully karena pendapat yang beda di kelas. Kayak dia tuh sering dikucilin dan kayak diomongin di belakang lah. Tapi akhirnya tuh dia dapat bantuan, dia ke konselor kampus dan pelan-pelan dia bisa pede lagi tuh. Jadinya dia nggak nggak jadi inceran bully lagi. Oh, dia konsultasi berarti ya. Iya. Iya. Next ya, pertanyaan keempat. Bagaimana bullying di kampus mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan akademik para korban bully? Oke, izin jawab. Kalau
Menurut gue kayak bullying tuh bisa bikin stres berat ya, kayak cemas, terus juga bisa depresi juga tuh bagi korbannya. Kayak akibatnya itu ya si korbannya itu jadi susah fokus belajar, terus nilai dia kan lama-lama makin turun, terus juga jadi ujung-ujungnya dia masuk ke kampus. Nah, terus juga kayak hubungan dia sama teman-teman yang lain kan jadinya makin kacau, kayak dia udah nggak dapet temen lah tuh. Berarti ganggu banget ya bullying. Iya. Oke, next, bagaimana peran media sosial dalam memperburuk atau mengurangi kasus bullying di kampus? Oke, Sorry, izin sorry. jawab. Bukan memperburuk, Eh, memperbaiki atau mengurangi kasus bullying di kampus. menurut gua media sosial bisa bikin bullying jadi lebih parah karena pelaku bisa ngebully lewat online yang kita sebut cyberbullying. Misalnya lewat komen jahat atau postingan yang nyindir. Tapi di sisi lain media sosial juga bisa dipakai buat ningkatin kesadaran dan ngasih dukungan buat korban bullying tersebut. Itu aja sih. Izin nambahin juga kayak media sosial tuh kayak sering dipakai buat ngebully lewat DM atau enggak komen negatif gitu. Kadang kalau eh, orang yang nggak suka gitu kan kadang langsung di komen negatif nih kayak kadang kan kita suka lihat nih di TikTok apa orang-orang yang kayak kebutuhan khusus atau mohon maaf ya cacat gitu kan pasti kadang di komen beberapa ada yang komen negatif gitu kan itu kan jadi bisa bikin ngedown si korbannya juga kan. Nah, tapi untungnya platform yang sama juga bisa bantu nyebarin info soal bullying dan support korban lewat kampanye online. Jadi si korban tuh terlindungi lah karena ada support dari yang lain juga gitu. Berarti peran media sosial bisa ada positif dan negatifnya ya. Iya, ada positif negatifnya juga. Eh, Next ya, apakah kalian pernah melihat atau mengalami cyberbullying? Terus gimana sih cara ngatasin cyberbullying? Kalau saya berbullying kayaknya gue pernah sih kayak saya lihat temen-temen dibully online kayak dia jadi Apa kita ya? tuh laporin akun yang itu eh, di blok gitu kita ngelaporin akun yang ngebully itu kita blok jadinya apa si yang punya akun itu udah nggak bisa main apa buka aplikasi itu lagi karena dia udah di blok. Terus juga untungnya dia dapat dukungan juga kan dari teman-teman yang lain juga dari teman-teman gue gitu jadinya aman lah gitu. Eh, terus kalau dalam pengalaman pribadi sendiri sih pernah juga lihat temen tuh dibully lewat postingan. Ya, dulu postingannya jahat banget tuh. Terus itu tuh kita tuh ya bantu ya kan dengan cara nge-report postingan itu dan ngasih dukungan ke temen kita yang dibully ya kan supaya dia kayak ngerasa itu nggak sendirian ya kan tahu gitu kalau yang lain juga ibaratnya kan kalau misalnya dibully dengan sendiri itu kan pasti kan nggak enak gitu loh rasanya apalagi dalam psikologisnya dia nggak kurang nyaman. Next, apa dampak psikologis dan emosional jangka panjang yang dialami oleh korban bullying? Ada nggak sih apa eh, dampaknya pada jangka panjang? Izin jawab. Mungkin dampaknya bisa parah kayak stres, terus sering cemas atau enggak depresi depresi yang berlanjut. Terus mungkin korban bisa jadi suka minder, susah percaya diri, sama kadang butuh terapi untuk bisa pulih. Oke.
Kalau dari gue sih kayak korban bully itu sering ngerasa takut sama cemas terus-menerus kayak dia di trauma lah ya. Mereka jadinya kayak butuh waktu lama gitu buat kembali pede sama nyaman di lingkungan sosialnya. Dan juga kalau menurut gua mungkin bisa ngubah perilaku dia tahu kayak ibaratnya yang tadinya awalnya ekstrovert terus kena bully-bully terus jadi introvert. Jadi kayak ada trauma yang jangka panjang lah ibaratnya. Iya, Jadi nggak nyaman di Ya, lingkungan sosial. berarti bullying ini berpengaruh pada kehidupan jangka panjang seseorang ya. iya Iya, betul. benar banget. Next, tadi kan dibilang ada stres atau trauma. Itu gimana sih cara korban bisa mengatasi stres atau trauma akibat bullying? Kalau menurut gue sih korban biar nggak stres itu dia harus cari dukungan kayak dari teman, keluarga atau konselor. Terus juga bisa juga dia terapi biar bisa untuk mengatasi stres sama traumanya itu kan. Dengan kalau terapi gitu kan kayak ada trik-triknya gitulah biar si korban ini jadi lebih pede lagi gitu. Jadi masih tetap tetap aktif buat ngelakuin kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Dan juga sih kayak banyak juga kan nggak sih yang kayak butuh bantuan profesional kayak butuh ke konselor atau psikologis ya kan ke psikiater kayak dukungan dari lingkungan sekitar juga pasti ya kan penting banget. Plus kayak ngikutin aktivitas yang bisa bikin happy sih atau kelakuan kesukaan memperlakuin hobi-hobi kayak misalnya kayak main basket atau apa ya kan agar terciptanya lagi percaya diri lagi. Iya sih. Berarti butuh support system ya, Mm-mm. Betul. ya, dukungan dari luar. Sip. Oke. Sekarang peran lingkungan kampus nih. Bagaimana peran dosen atau staf kampus dalam mencegah dan menangani kasus bullying? Ada nggak sih peran dosen gitu, staf pengajar? Dosen dan Kalau staff. kalau menurut gue sih peran dosen sama staf kampus bisa bikin lingkungan yang lebih suportif dengan cara eh, mengawasi atau mendengarkan mahasiswa. Terus mereka juga bisa ngasih edukasi soal bullying sama cara mengatasinya mungkin. Heeh. Dan juga penting banget tuh buat dosen dan staff biar peka dan siap membantu ya kan. Kayak misalnya kalau kita karakter building ya kan contohnya mereka bisa ngasih dukungan bikin kebijakan kayak anti bullying juga kan di staff itunya kayak memastikan kalau mahasiswa itu tahu kemana harus minta bantuan. Eh, Next, apakah ada kebijakan atau program di kampus kalian nih yang dirancang khusus untuk menangani bullying? Kalau di kampus sih Karakter ada. building gitu ya. Iya kayak karakter building juga itu kan termasuk ya. Karena dia juga bikin karakter kita jadi lebih terlihat gitu kan sama cara-cara tesnya gitu kan. Jadi lebih kelihatan nih. Jadi bisa kelihatan lah apa sifat-sifat kita gitu dari hasil tesnya. Oh iya. Tambahin lagi kan? Dan Ya, kalau di kampusnya sendiri tuh itu ya apa sangat jelas sih tentang kebijakan soal bullying ini kan. Kayak ada program mentoring, terus kayak bantu mahasiswa untuk mahasiswa apalagi maba ya kan, itu adaptasi biar nggak ada yang merasa diasingkan atau senioritas terhadap kating-katingnya ya. ya, eh, pertanyaan selanjutnya, ada gak sih undang-undang atau kebijakan khusus di Indonesia yang melindungi mahasiswa dari bullying di kampus? Setahu kalian ada gak tuh Ada sih undang-undang? mungkin beberapa kebijakan yang kayak
melarang bullying gitu kan di lingkungan pendidikan apalagi pasti ya kan. Tapi implementasinya yang kadang belum maksimal tuh ke terhadap semua mahasiswa ya kan. Makanya penting banget tuh buat kampus punya aturan yang jelas dan tegas tentang anti bullying ini. Iya, kayak undang-undang di Indonesia tuh emang ada yang ngatur soal perlindungan dari kekerasan termasuk bullying. Tapi ya seringnya kampus itu kayak harus punya kebijakan internal yang lebih yang lebih spesifik gitu untuk kasus bullying gini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melaporkan kasus bullying di kampus dan apa yang biasanya terjadi setelah laporan itu dibuat? Kalau misalnya dibully nih, kita mau ngelaporin itu, gimana sih cara ngelaporinnya? Biasanya mahasiswa bisa lapor ke bagian kemahasiswaan atau ke konselor. Terus setelah laporan dibuat, tim kampus bakal investigasi atau ngasih sanksi kalau misalkan itu terbukti. Lalu dukungan juga bakal diberikan pada si korban tersebut. Ya kayak mahasiswa juga bisa ngadu lewat hotline kampus atau langsung ke dosen pembimbing gitu, dosen dosen PA lah ya. Kayak kita kan dosennya Yang kurang akademik ya, gitu kan. Ya, Bisa akademik. langsung ngomong aja gitu kan. Kayak dosen juga pasti ngerti lah. Terus juga bantu lah ya. bantu apa nyelidikin kasusnya juga kayak si pelakunya juga biar dikasih nasihat, kasih tahu, terus juga bisa dikasih sanksi kalau emang ngebulinya udah berlebihan gitulah. Kayak next, upaya pencegahan dan solusi. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mencegah bullying di lingkungan kampus? Supaya nggak ada bullying lagi nih di lingkungan kampus. Kayak mahasiswa itu kayak ini bisa aktif ikut kampanye gitu, terus juga kayak dia mungkin bisa masuk organisasi gitu kan, kayak biar nambah relasi juga ke dia, biar makin Dapat banyak teman lah temennya. yang Iya, suportif ya. mm, jadinya kayak yang pelakunya juga bakal minder lah kalau lu udah banyak temen kan, udah banyak backingan gitu kan kalau bahasa kita mah. Ya. Dan Kayak apa sih jaga sikap juga ya kan penting nggak sih kayak supaya kayak selalu ngehargain apa orang lain ya kan terus ikut serta dalam program-program anti bullying ya kan tolak bullying dan juga jangan ragu buat kalau ngasih tahu pihak kampus kalau ada yang bullying gitu kan di sekitar teman-teman kita kayak bantu teman lah yang dibully biar mereka tahu nggak sendirian dan juga nggak kesusahan. Betul. tadi kan disebutin kita harus masuk komunitas atau organisasi kan. eh Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai komunitas kampus bisa lebih mendukung korban bullying? Kan dia mungkin mau jawab. Bagaimana? Menurut gue, kita bisa dukung lewat mendengarkan mereka atau menawarkan bantuan atau memastikan mereka tahu mereka harus minta bantuan kemana. Lalu kita juga bisa ikut menyebarkan awareness soal bullying di lingkungan kampus. Nah iya kayak bisa mulai juga dari hal kecil kayak ngajak ngobrol si korban gitu, ngasih semangat, Hmm, sama lapor lah ke dosen gitu kalau kita lihat nih si korban lagi dibully, kita bisa mungkin buktinya foto diem-diem lah atau enggak langsung aja bawa si pelakunya gitu ke pihak kampus gitu biar nggak terus-terusan ngebully, kasihan juga kan cowok korbannya. oke. Pertanyaan terakhir nih, apa saran kalian nih bagi mahasiswa yang saat ini mengalami bullying di kampus? Nah, dia yang pertama sih jangan ragu ya buat minta bantuan kan bisa ke teman, keluarga atau nggak konselor kampus dan juga
perlu diingat nih, kalau kalian tuh nggak pernah sendirian dan ada banyak orang yang siap membantu kalian. Terus juga kayak laporin ke pihak kampus aja, cari dukungan sama temen-temen yang bisa lu percaya gitu. Jangan jangan biarin diri diri lu tuh terisolasi gitu. Kayak lu masih bisa lah cari apa hal yang lain gitu biar nggak dibully terus kayak gitu. Oke, Oke, teman-teman, kita udah sampai di penghujung eh, video pada kali ini. Semoga obrolan kita tentang bullying di kalangan mahasiswa bisa membuka mata kita semua tentang pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan suportif untuk semua. Bullying bukanlah hal yang sepele, dampaknya bisa sangat besar dan merusak. Jika kalian melihat atau mengalami bullying, jangan diam saja. Ada banyak cara untuk mendapatkan bantuan dari teman, keluarga, dosen, hingga layanan konseling kampus. Bersama-sama kita menciptakan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berbagi cerita dan pengetahuan. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Sekian dari kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.